untuk mengambil suatu sikap, berani mengambil suatu tindakan. Ya. Berikutnya, berani membayar harganya. Harga sebuah kesuksesan. Berapa harga sebuah kesuksesan? Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian sudah diwangkot, tentu sudah tahu. Berapa harganya menjadi seorang apprentice? Berapa harganya menjadi seorang KM? Berapa harganya menjadi seorang asisten? Jadi ada sebuah harga yang kita harus bayar. Tentu harga itu berbanding lurus dengan tingkat kesuksesan kita. Kalau Anda ingin menjadi apprentice, tapi Anda tidak melakukan action di lapangan, tidak menjadi contoh, tidak punya karismatik, tidak disiplin pikiran, tidak disiplin perasaan, dan tidak disiplin tindakan, tentu itu agak sulit kita dapatkan. Ya, berikutnya, berani bekerja untuk mewujudkannya. Ya, jadi jarak Parepare dengan Makassar itu hanya hitungan, itu hanya angka-angka saja. Bagi kami tidak ada masalah. Dan saya buktikan, adakah pengacara Makassar saya tidak hadir? Enggak. Saya selalu hadir. Karena saya tidak hitung berapa kilometer. Kilometer itu Pak, 200 kilometer itu hanya angka. Hanya di otak, hanya di pikiran. Yang penting, saya manusia berangkat. Itu saja. Jangan hitung kilometernya. Yang kita hitungkan adalah besok saya tiba di Makassar, selesai. Apapun yang akan terjadi di lapangan, serahkan kepada Tuhan. Dan kita harus berani bekerja untuk mewujudkannya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, Anda mau berangkat ke Turki bulan Maret tanggal 17, sementara kita butuh misalnya uang 12.500.300, terus cashbacknya 2,3, berarti kita butuh 10 juta. Kalau begitu, saya harus minggu ini, bulan ini, saya harus rekruter 5 kiri, 5 kanan. Semua rekruter saya, sehingga 3D 4 kali 4 plus 1, semuanya masuk. Bonusnya kurang lebih 10 juta. Hanya dikejar 1 minggu kalau 10 juta. Siapa yang bilang susah? Coba Bapak perhatikan. Mulai besok 1 minggu ke depan, rekrut 5 kiri, 5 kanan, semua rekruter Anda. Masuk Pak, coba itu. Jadi sebenarnya uang 10 juta seminggu Pak tidak susah kalau tahu caranya dan mau melakukan. Ada di umur. Yang susah kalau mau tapi tidak mau bertindak, itu yang susah. Seminggu Pak, kalau 10 juta seminggu. Saya sudah membuktikan, saya tidak berani ngomong kalau tidak bisa buktikan. Saya tidak berani ngomong, ya. Bahkan 2 minggu lalu saya bisa buktikan bahwa seminggu bisa masuk 42 juta. Ini fakta. Fakta, Pak. Boleh buka akun saya kita buka saja. Ya. Jangan kita berteori. Yang mau buktikan sebentar boleh di akunnya saya. Oke? Maksud saya tidak menyombongkan Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa apa yang ada di marketing plan itu benar akan adanya. Bukan hanya sekedar teori belaka. Oke? Berani mengalami proses menuju sukses untuk ditolak dan gagal berkali-kali. Kalau saya di beberapa grup saya katakan begini, kamu mulai hari ini keluar ketok pintu, insya Allah saya tidak akan lewati kamu kembali sebelum saya dapat 3 penolakan hari ini. Lalu keluar, berdoakan tuh doa, karena segala sesuatunya tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Itu intinya. Lalu yang punya suami minta izin sama suami, yang punya istri minta izin sama istri. Tapi yang paling enak adalah jalan sama-sama istri. Itu yang paling enak. Keluar, niatkan hari ini keluar. Prospek, Anda prospek ini ditolak, alhamdulillah sudah dapat penolakan 1 karena janji saya 3. Ditolak, alhamdulillah. Datang sini, prospek sini, diterima, syukur sudah dapat 1. Ada enggak hari ini? Ada. Datang lagi, ditolak, alhamdulillah sudah 2 yang tolak, berarti tanggung jawab saya hari ini tinggal 1. Prospek lagi, diterima lagi, prospek diterima,
Jadi bagaimana nih kan sudah sore nih Pak? Belum ada yang. Nah, sementara saya kan janji diri saya bahwa setiap hari saya harus ditolak 3. Tak akan cara. Ya. Tetap jadi siapapun di tahun jarak 1 meter itu adalah target. Begitu mereka senyum, hai sudah masuk dalam perangkat. Makanya Ibu Adi Maharani bilang murah senyumlah kalau mau banyak rezeki. Benar Ibu Adi Maharani. Kita berikan dulu aplaus satu untuk 1 meter senyum selesai, sudah masuk dalam kandang macan. Nah, apa itu Bapak sekalian? Ketika itu Anda lakukan, maka Anda tahu, oh kalau saya prospek kemarin begini ditolak, kalau begini diterima, Anda belajar dari pengalaman. Apa yang akan terjadi berikutnya? Lakukan itu 90 hari betul-betul. Yang akan terjadi apa yang terjadi? Anda susah cari untuk menolak kita pada saat di prospek. Kenapa? Karena statement bonus sudah menunjukkan per hari, per minggu 50 juta. Ada nih yang menolak? Pak, saya sudah 2 bulan di Walmart. Ini bonus saya, ini buktinya sekian. Lah, baru 3 bulan sudah 50 juta. Gimana caranya? Sederhana Pak, KTP. Kan? Jadi kita harus memperlihatkan bukti Bapak Ibu sekalian. Perlihatkan bukti. Anda memang susah dipercaya kalau melihat bukti. Saya panahin saya berapa kali bonus sudah 500 juta, saya belum mau menerima panahin. Begitu sombong di saya. Iya, kalau saya tidak sombong dulu Bapak Ibu sekalian, mungkin saya sudah seperti Pak Ismet, Pak Mustaqim. Iya, tapi kenapa? Saya dulu sombong dengan jubah saya. Saya itu habis sombong dulu. Ya. Oke, santai aja lah, ya. Terus serius ya, santai ya. Kemudian seorang penakut tidak pernah mengakui ketakutannya, namun sering mengambil alasan untuk menutupi ketakutannya. Pak, saya kan pegawai, saya tidak banyak waktu. Berapa jam sih Anda di kantor? Ya. Di kantor kerjanya ngapain? Jadi yang pegawai, udahlah saya nggak terima alasan Pak. Bu, saya ini udah 29 tahun jadi pegawai. Bulan Desember saya sudah pensiun, punya pengalaman. Jadi kita ini kadang-kadang pegawai ini gimana ya? SMS. Sudah miskin, sombong lagi. Mengandalkan bintang-bintang yang ada di sini. Saya ya betul. Padahal nggak ngerti, habis bulan, habis gaji. Tanggal 1 tinggal utang. Gali lubang. Lah masih bagus itu kali. Gali lubang buka jurang. Untuk mengamankan SK maka dititiplah di BRI, dititip di BPT supaya aman. Belum lunas sambung lagi. 3 kali naik pangkat tidak pernah lihat SK. Ini kok ketawa? Kayaknya sih kenal. Ya, ya artinya itu adalah kisah hidup Anda. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, 2020 tinggalkan semua itu. Walmart sudah siap untuk memberikan kita yang terbaik. Yang penting buka kita kesombongan. Buka itu topeng. Ya. Tidak ada waktu Pak, sederhana. Tidak punya waktu sponsori orang yang banyak waktu. Pak, saya tidak bisa bicara. Ya sudah sponsori orang yang pintar bicara. Ya kan? Pak, saya tidak punya modal. Sponsori orang yang punya modal. Sponsori kekurangan dan kelemahan kita. Sama-sama kalau alasan pegawai saya juga pegawai Pak. Ya, saya pegawai juga. Tapi saya juga bisa bantu. Saya bisa ke Samarinda, ke Balikpapan, kemudian ke Palu. Ya, grup saya pun jalan di Palu, jalan di Toli-Toli, jalan di Morowali, jalan di Duo, jalan. Tapi kenapa? Saya ada di sini.
Saya ada di sini, bisnis saya jalan di sana. Itulah hebatnya One More. Kita lihat bagaimana One More. Kita tidak kemana-mana, tapi bisnis kita ada di mana? Dengan demikian penghasilan kita akan datang dari mana? Tanpa kita harus ke mana? Itulah One More. Nah, seperti itu ya. Oke. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, orang itu selalu membuat satu alasan memang selalu dibuat untuk masuk akal. Pasti enggak? Kenapa terlambat? Hujan. Kenapa terlambat? Macet. Di pikirannya macet. Kalau saya bukan macet, jalanannya padat. Sehingga yang ada di pikir saya padat. Pertemuan saya hari ini padat. Omset saya hari ini padat. Rezeki saya hari ini padat. Tidak ada kemacetan. Jalanannya saya lama macet. Tidak macet di otak, pikiran, perasaan, tindakan macet semua. Tapi padat, jalanannya padat. Kenapa terlambat? Jalanan padat. Padat, semua padat. Dan padat. Itu di otak kita. Karena apa yang kita pikirkan itu akan mengantarkan kita kepada tindakan kita. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda. Mulai hari ini berpikirlah selalu menjadi orang sukses, orang kaya. Maka insya Allah hati dan pikiran kita serta otot kita, tenaga kita akan mengantarkan kita untuk menuju ke sana. Lalu orang sukses itu kenapa? Dia memiliki integritas. Bisnis networking adalah bisnis hubungan antar manusia, sehingga integritas seseorang merupakan kunci kesuksesan dalam membangun jaringan. Ingat Bapak Ibu sekalian, downline kita itu bukan bawahan kita. Dia adalah mitra kerja kita. Namanya mitra, tidak ada kata perintah. Yang ada adalah mengajak. Ya. Dia adalah mitra kita, ya. Bukan bawahan kita, ya. Sehingga apa yang harus dilakukan? Human relation. Lakukan hubungan yang baik, hubungan dengan teman-teman kita, bangun hubungan, ya. Jangan membuat dia tersinggung, jangan membuat dia marah, pokoknya bangun hubungan, ya. Karena begini Bapak Ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita yang masuk di sebuah network marketing, itu mereka sudah punya uang, tapi mungkin dia pejabat, mungkin dia kantoran, tetapi ada sesuatu yang tidak dimiliki. Dia banyak uang, dia pejabat, punya kendaraan dinas, punya rumah dinas, tapi apa yang tidak dimiliki? Ada sesuatu hubungan emosional, hubungan kerjasama, hubungan dengan tim, selalu enak, selalu nyaman bersama-sama. Itu kadang-kadang yang dicari. Jadi kadang-kadang kita butuhkan, ya. Jadi kunci kesuksesannya adalah membangun jaringan yang kuat dengan cara membangun hubungan emosional. Jangan pernah kita berpikir downline itu adalah bawahan kita. Dia adalah mitra kerja kita, mitra kita. Namanya mitra adalah simbiose mutualisme. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Ya, bukan kita sebagai upline memanfaatkan downline kita, bukan. Tetapi kita berusaha membantu downline kita agar downline kita bisa berhasil. Saya katakan Bapak sekarang, sering saya katakan bahwa begini, jangan kita berpikir berapa bonus saya bulan depan. Tapi yang kita harus pikir adalah berapa bonus saya di kaki kiri bulan depan, di kaki kanan bulan depan, berapa bonusnya. Itu yang ada di pikiran kita. Dan secara otomatis kalau itu kita lakukan, kalau bonusnya jaringan kita 10 juta kiri, 10 juta kanan, lalu kita peringkat apprentice, kan dapat berapa? 50% ya? Coba, kalau bonusnya 10 juta, di sini 10 juta, berapa? Dapat 5 juta, 10 juta. Tapi kalau kita egois memikirkan bonus kita tidak berpenghasilan, downline kita juga tidak berpendapatan. Akhirnya sapu palu.
Orang Makassar bilang jarum na boya 80 tapila. Ya? Oke? Berikutnya, mengatakan hal yang baik itu mudah, namun melakukan itu butuh integritas. Lagi-lagi Bapak Ibu kembali, jadilah contoh, jadilah bola anutan, jadilah suri tauladan. Nah, downline kita tidak melakukan apa yang kita katakan, tapi downline kita melakukan apa yang kita lakukan. Anda mau suruh downline Anda rajin ke pertemuan, Anda yang duluan rajin ke pertemuan. Jangan di rumah, kamu ke pertemuan, kamu di mana? Enggak, saya kebetulan lagi dinas. Ya? Nah, kan gitu. Oke. Jadi, sekali lagi, downline kita tidak melakukan apa yang kita katakan, tapi mereka melakukan apa yang kita lakukan. Jadi selalulah jadi contoh. Ya? Apa yang kita mau suruh downline kita lakukan dulu. Makanya kadang-kadang kita panggil downline kita, yuk sini ikut saya. Sini, apa play sini ikut. Kemana ikut saja. Dan plan saya ternyata home meeting setiap hari. Oh begini caranya home meeting. Oh begini cara menjelaskan produk. Oh begini caranya closing. Kita diam saja. Makanya saya selalu kalau pergi selalu bawa lakban. Jadi kalau dari saya ada yang cerewet, udah lakban dulu. Kamu melihat saja, nonton saja, tidak usah banyak ngomong. Nanti lihat bagaimana cara saya melakukan. Setelah itu kamu perhatikan sendiri. Gitu ya Pak Ibu ya? Ya, jadi ada dolen-dolen yang merasa cerewet, nanti bawa lakban. Ya, kalau dolen saya cerewet suka moto-moto cerita, nih lakban. Ya, gitu. Nah, jadi ada dolen kita pergi sama kita melihat apa yang kita lakukan. Tuh. Karena tanpa sengaja kita menyuruh dia, lakukan benar seperti ini. Saya kan begini Kak, begitu contoh benar. Otomatis kalau kita lakukan. Kenapa? Karena dia sudah lihat juga contoh. Karena apa yang saya sudah lihat teorinya, sudah baca nih sudah. Ada hafal itu teorinya. Cuma prakteknya bagaimana? Ini kan banyak share. Bingung gimana lakukannya ini. Ya, jadi harus kita berikan contoh. Apa lagi? Komitmen. Komitmen dalam melakukan apa yang perlu dilakukan walau dalam kondisi apapun. Itu namanya komitmen. Saya bulan depan mau apprentice. Oh iya, mau perintis ya? Iya. Berarti 6.000. Ya? Oh, berarti harus ada new Rocky. 2 kaki kecil, 1 kaki besar. Tapi play kan hujan, musim hujan. Tidak ada alasan itu untuk hujan. Ya? Hujan jangan dijadikan alasan ketika sudah pernah menetapkan sebuah target. Ya, target harus dikejar. Kemudian apa lagi? Nih kita lihat. Komitmen selalu mengandung 3 hal. Berani menentukan tujuan. Berani menentukan tujuan. Tujuannya itu apa tadi? Rocky, beginner, kemudian apprentice, asisten, dan seterusnya. Tujuannya untuk mencapai target itu, ya kan? Berani bertindak untuk mencapai tujuan itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena saya mau jadi pencari berkat ini, berarti saya harus memiliki titik fokus. Siapa titik fokusnya? Downline kita yang serius tadi. Kemudian titik lokus, di mana mereka mau bekerja? Oh, downline saya si A, saya mau jadikan beginner. Berarti itulah titik fokus. Lantas di mana dia harus membangun jaringan? Oh, dia membangun di Polmas. Berarti lokusnya
di Polmas, karena daftar namanya banyak di Polmas, keluarganya banyak di Polmas, temannya banyak di Polmas. Berarti kita sudah tentukan target pencapaian peringkat, lalu orangnya siapa, lalu logisnya, lokasinya di mana mereka mau melakukan kegiatan itu untuk mencapai target tersebut. Jadi harus jelas Bapak Ibu, siapa orangnya, apa targetnya, di mana dia mau melakukan untuk mencapai target tersebut. Saya yakin plan Anda nanti akan menjelaskan secara detail. Titik fokus dan titik lokus serta target. Berani menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ya. Jadi tidak ada kata mundur. Ya, ketika sudah menentukan target, tidak ada kata mundur. Tidak ada yang boleh menghalangi untuk mencapai target itu selain diri kita dengan Tuhan. Kalau istri mau menghalangi, istri minggir dulu. Suami mau menghalangi, suami minggir dulu sementara. Saya akan capai dulu target saya. Hanya Tuhan dan diri kita yang bisa menghalangi ketika ada sesuatu yang kita sudah target. Tidak ada alasan. Pak, anak saya ini. Itu tidak bakalan sukses. Terlalu banyak beralasan. Ya. Kemudian alasan dapat dibuat dalam kondisi apapun dan alasan selalu dibuat untuk masuk akal. Namun alasan yang akan menghambat keberhasilan kita. Pertanyaan sekarang, apakah Anda selalu membuat alasan-alasan supaya Anda gagal? Atau Anda tidak mau beralasan, apapun risikonya, saya siap menghadapi segala rintangan, segala tantangan, segala hambatan. Yang jelas, saya akan ada target yang ingin saya capai. Saya ingin seperti ini, target saya ini, saya tidak mau pusing apa kata orang. Yang jelas, saya yang menentukan nasib saya, bukan orang lain. Hanya diri saya dengan Tuhan yang bisa menghalangi untuk saya mencapai sebuah target. Itu kita buat dalam diri kita. Oke? Untuk sukses, ini salah satu. Mau alasan atau mau komitmen. Tapi Anda tidak dapat memilih kedua-duanya. Harus memilih salah satunya. Ya. Mau alasan atau mau komitmen. Ya. Oke, berikutnya. Ketulusan. Ya. Orang tidak peduli seberapa hebat atau pintarnya Anda sampai mereka tahu bahwa Anda peduli kepada mereka. Mereka tidak perlu tahu, wah Anda leader di perusahaan lama dulu. Iya, Anda hebat, Anda punya peringkat puncak, ada ini, ada itu. Tapi yang mereka tahu adalah apakah upline saya ini peduli sama saya. Apakah ketika ada masalah saya, dia ikut terlibat untuk mencarikan solusi. Apa yang bukan pembantu. Apa yang itu membantu menyelesaikan masalah, tapi apa yang bukan pembantu. Ya, itu. Jadi kejujuran dan ketulusan untuk membantu orang lain sukses dan sehat akan membantu Anda mencapai kesuksesan yang sesungguhnya dalam bisnis ini. Ingat, ya, ketika Anda menolong satu, insya Allah Tuhan akan memberikan menolong Anda 7. Jadi tergantung kita mau dapat berapa dari Tuhan. Kalau mau dapat 70, tolong 7. Kalau mau dapat 700, tolong 70. Bantu 70 oleh kita. Insya Allah Tuhan maha melihat, maha mendengar, dan Tuhan maha mengetahui. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, bisnis ini adalah tentang membantu orang, bukan tentang memanfaatkan orang. Ingat, niat kita membantu. Bagaimana caranya membantu saya dengan Bapak ini supaya Bapak ini bisa lepas dari hutang, ini bisa menyelesaikan masalahnya, ini bisa ini itu, ya. Nanti timekeeper tolong ya, ingatkan. Komunikasi adalah jawaban dari segala macam kesalahpahaman. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, perlu selalu dibangun komunikasi dengan oleh kita, karena banyak hal yang mungkin terjadi. Misalnya oleh kita sudah aktivasi, ya kan? Kemudian sudah
sudah belanja produk, contoh misalnya produknya belum datang, mereka mungkin negatif, itulah nanti disitulah kita bangun komunikasi, memberikan penjelasan kepada dia, ya, memberikan pemahaman kepada dolen kita. Jadi kita selalu membangun komunikasi dengan dolen kita, ya. Komunikasinya yang antara lainnya juga adalah komunikasi tentang target pencapaiannya, kemudian apa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Bapak Ibu sekalian, ini kalau boleh jangan kita selalu percaya kepada dolen kita. Sudah berapa omset di kaki besarmu? Sudah berapa omset di kaki kecilmu? Sebaiknya kita tanya, target kamu minggu ini berapa omset yang kamu ingin targetkan di kaki besar? Minggu ini berapa omset yang kamu targetkan di kaki kecil? Apa yang saya bisa bantu untuk mencapai target itu? Kan enak Pak? Enak kan? Update saya. Berapa target saya? Update siap bantu saya. Oke. Kemudian menetapkan konsep ABC. Ini Bapak sekarang. Ini ABC maksudnya ini. Jadi upline kita ada di bawahnya lagi, ada di bawahnya lagi. Ini komunikasinya nanti kalau boleh dilakukan secara berjenjang. Jadi dari C kepada B, ya, kemudian dari B kepada A. Jangan semuanya A B dari B C D sampai C semuanya ke A. Ya, tapi dilakukan pembimbingan dan konsultasi secara berjenjang dari A kepada B, dari bawah ke atas ya. Nanti kalau tidak bisa B baru naik ke C seperti itu. Jangan set semua larinya ke A. Komunikasi yang baik dapat memilih kata-kata yang efektif untuk menggambarkan maksud dan tujuan. Ini juga perlu kita ya. Jangan seenaknya ngomong lah ke dolen kita. Tentu kita pikirkan ke mereka. Makanya kita jadi upline. Kadang-kadang kita harus jadi bunglon. Kalau ketemu ayam jadi ayam, ketemu bebek kita jadi bebek, ketemu kambing kita jadi kambing. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan serta keadaan psikologis dan keadaan lingkungan dolen kita. Jangan kita ingin mengacu pada diri kita. Ya, kalau kita ketemu dolen kita yang pragmatis, jadi pragmatis, ya kan? Kita ketemu dolen kita yang koleris, kita jadi koleris. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi apa itu menyesuaikannya? Saya percepat ya. Sedikit lagi. A, B, C di perusahaan, apply, teman dan informasi selainnya. B, diri sendiri sebagai jembatan untuk antara. Ya. Kemudian C, customer prospect yang diundang, pelanggan atau target pendengar yang akan disponsori. Teachable. Nah, teachable adalah sikap dari seseorang yang mau dan siap untuk belajar. Anda sekarang berada di ruangan ini. Anda tidak perlu mengatakan saya dari mana. Yang jelas Anda sekarang berada di Wamor dan kita semua yang ada di ruangan ini tentu siap untuk mengucapkan kelas kita untuk kita diisi. Kita harus jadi pembelajar. Ya. Orang yang teachable adalah orang yang pembelajar. Siapa orang pembelajar itu? Orang yang siap menerima masukan-masukan. Bukan orang HP-nya presentasi dia lagi buka HP. Ya. HP-nya lagi asik menjelaskan, dia juga lagi asik buka HP. Ya. Makanya kalau ada dolen saya suruh itu HP-nya dia disilentkan dulu, kalau bisa dinonaktifkan, kalau sudah nonaktif masih bunyi, dicabut baterainya. Supaya tidak mengganggu. Nah, kemudian rendah hati dan terbuka adalah kunci dari sikap teachable. Belajar dari pengalaman orang lain akan mempercepat kesuksesan kita. Ya. Jadi kita tidak perlu saya kan S1, S2, S3. Iya, Anda S1, S2, S3. Anda hebat di keluaran nama, Anda hebat di sana, Anda hebat di sini, Anda hebat di sini. Tapi Anda tidak ada apa-apanya di Wamor sebelum Anda jadi Diamond Master. Tidak ada satu perguruan dunia yang tidak memiliki pelatih. Ingat, Anda harus memilih satu orang untuk menjadi konsultan Anda sebagai pelatih Anda. Harus memilih, harus menentukan satu pelatih Anda, dan itu boleh memilih. Tergantung pelatihnya siap menerima atau tidak. Ya, itu. Tapi bisa memilih ini apa yang saya mau jadikan pelatih saya, boleh. Kemudian seorang yang teachable tidak mempertanyakan, namun langsung melaksanakan. Ya, jadi tidak perlu plan, kenapa harus begitu, kenapa harus begini, mungkin begini, mungkin begitu. Enggak. Kalau harus dikatakan plan, siap plan, laksanakan.
nanti di jalanan kalau ada masalah, baik, saya sudah laksanakan, tapi saya dapat masalah seperti ini. Apa solusinya? Seperti itu. Jadi lakukan saja apa yang disarankan oleh upline Anda, upline aktif Anda. Jangan terlalu banyak bicara. Lakukan saja, karena upline Anda sudah memonitor. Upline Anda kirim Anda pergi berperang, dia sudah tahu peta kekuatan lawan. Ya, jadi tidak usah lagi banyak bertanya. Seorang yang teachable tidak mempertanyakannya. Untuk menerapkan sistem dalam jaringan Anda siap. Teachable merupakan kunci kecepatan dalam keberhasilan Anda. Intinya adalah jadilah pembelajar. Belajar di mana? Belajar sama apa? Belajar di pertemuan, belajar di meeting. Oke? Cukup ya? Oke, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah materi pengantar Bapak Ibu sekalian. Nanti ada materi berikutnya setelah materi ini. Itulah nanti akan membahas betul tentang bagaimana. Jadi saya hanya pengantar, ya. Ibarat saya hanya ngantar masuk di ruangan ini. Nanti di dalam apa di dalam? Saya sendiri tidak tahu apa yang akan di dalam. Oke, Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan tadi itu tentunya hanya berasal dari teori dan beberapa literatur. Sifatnya kita hanya mendiskusikan. Apapun yang disampaikan itu tergantung dari kita mau lakukan atau tidak lakukan, itu tergantung dari kita. Ya, yang jelas tugas kita adalah berbagi. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.